Hai, selamat datang di channel YouTube CI. Pada tahun 622 Masehi atau 1 Hijriah, terjadi peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah, Rasulullah mendirikan sebuah negara Islam untuk melindungi orang-orang yang beragama Islam. Sebuah negara yang didirikan Rasulullah dikenal juga dengan sebutan Daulah Islam Nabawiyah. Pada masa itu, Madinah diapit oleh dua negara raksasa yang menguasai dunia. Di sisi sebelah kiri ada Persia yang sudah memimpin sebuah negara hingga 1173 tahun. Luas wilayah Persia adalah 7,4 juta kilometer, yaitu 4 kali lipat lebih besar dari seluruh wilayah Indonesia yang hanya 2 juta kilometer saja. Kekuasaan wilayah Persia mulai dari semenanjung India, masuk ke sebagian wilayah Afrika, masuk ke sebagian lagi wilayah Jazirah Arab hingga ke perbatasan Romawi. Kala itu, Persia di bawah kepemimpinan yang bernama Kisra menganut agama Majusi. Kemudian, di sisi sebelah kanan Madinah ada Romawi. Romawi memimpin sebuah negaranya selama 650 tahun dengan luas wilayah 5 juta kilometer. Wilayah Romawi yang kita kenal sekarang adalah wilayah bagian Eropa seperti Italia, Yunani, Jerman, Iran hingga masuk ke Turki. Agama Romawi adalah Nasrani dengan kitab sucinya yang bernama Injil. Kala itu, Persia dan Romawi merupakan super powernya dunia karena bukan hanya memiliki wilayah yang luas, tetapi juga memiliki bangunan-bangunan tinggi yang keren, tentara hebat terlatih yang tidak pernah kalah perang dan juga menguasai dunia hingga berabad-abad lamanya. Sedangkan Madinah adalah sebuah negara kecil dan baru yang belum memiliki apapun. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah takut sedikit pun. Pada 1 Hijriah, selain dikenal dengan hijrahnya Nabi, ada hal penting lain yang terjadi kala itu, yakni perang besar antara Persia dan Romawi. Hingga besarnya perang ini pun sampai menjadi trending topik di kalangan para sahabat. Para sahabat pun menduga-duga siapakah yang akan memenangkan perang. Hingga akhirnya karena sangat penasaran, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Namun Rasul hanya diam dan tidak menjawab apapun, karena Rasul tidak punya pengetahuan tentang hal itu. Maka pertanyaan itu pun langsung dijawab oleh Allah dengan diturunkannya Al-Quran Surah Ar-Rum yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ghulibatir Rum fi adnal ard, yang artinya telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat. Maksud dari ayat ini adalah akan dikalahkan orang Romawi di tempat yang paling rendah di atas bumi. Maka benarlah di dalam peperangan itu bangsa Romawi dikalahkan oleh Persia di Laut Mati. Laut Mati merupakan tempat paling rendah di atas bumi. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Masih ada sambungan ayat dari surah Ar-Rum yang berbunyi, Wahum mim ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'ai sinin, yang artinya, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Maksud dari ayat ini adalah, setelah bangsa Romawi dikalahkan oleh Persia, maka bangsa Romawi akan menang kembali melawan Persia dengan kisaran waktu 1 hingga 9 tahun yang akan datang, tidak lebih dan tidak kurang. Maka benarlah apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. 7 tahun berselang daripada ayat ini turun, ada kejadian yang sangat tidak terduga. Muncullah sosok lelaki dari bangsa Romawi yang mampu menyatukan seluruh orang-orang Romawi untuk mengumpulkan kekuatan melawan Persia.
perang pun kembali terjadi. Namun kali ini, Romawi yang dipimpin oleh sosok lelaki ini mampu mengalahkan Persia. Kehebatan ia pun diakui oleh musuh-musuhnya. Bahkan, ia mampu merebut kembali seluruh wilayah yang pernah ditaklukkan oleh Persia. Sosok lelaki ini dikenal dengan sebutan The Great Heraclius atau Heraklius yang hebat. Heraklius dilukiskan membawa salib suci yang dulunya pernah direbut oleh orang-orang Persia. Maka salib suci itu pun dibawa kembali oleh Heraklius yang kemudian dibawa ke kota Yerusalem dengan arak-arakan yang luar biasa, sekaligus untuk merayakan kemenangan bangsa Romawi. Sesampainya di Yerusalem, Palestina, Heraklius pun menancapkan salib suci di depan gereja Roh Kudus dan berdoa di bawah salib tersebut. Dikisahkan oleh para sejarawan, pada saat Heraklius selesai berdoa, maka ada salah satu tentara yang memberikannya sebuah surat. Sambil mengatakan ia tidak mengerti sama sekali dengan isi surat tersebut karena memakai bahasa Arab. Surat itu pun diterima Heraklius, dan ternyata di dalam surat terdapat stempel Rasulullah yang bertuliskan Allah di bagian atas, Rasul di bagian tengah, dan Muhammad di bagian bawah. Ternyata, setelah Romawi berhasil memenangkan peperangan atas Persia, Rasulullah SAW pun mengirimkan surat kepada Heraklius. Bukan hanya itu, ternyata Rasulullah juga mengirimkan surat yang sama kepada Kisra, yaitu pemimpin Persia. Adapun isi dari surat yang disampaikan Rasul adalah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya ini adalah surat yang dikirimkan oleh Muhammad Nabi Allah kepada Kisra, pemimpin Persia. Keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Maka engkau kami perintahkan untuk bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa ialah satu-satunya. Tidak ada yang seserikat dengan Dia, dan kami menyuruh engkau dengan dakwah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya adalah utusan yang diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia, untuk memperingatkan kepada siapapun yang masih hidup dan membenarkan perkataan terhadap orang-orang yang kafir. Berislamlah engkau akan selamat. Kalau engkau menolak Islam, maka engkau akan menanggung seluruh dosa-dosa orang Persia. Dengan dikirimkannya surat ini menandakan bahwa Rasulullah SAW merupakan sosok pemimpin yang sangat berani. Ia memberikan surat peringatan dan ancaman kepada kedua pemimpin raksasa. Rasulullah mengutus Abdullah bin Huzaifah bin Sasmi untuk membawa surat itu ke pemimpin Persia yakni Kisra. Di dalam kondisi Kisra yang sedang kalah perang, ekonomi bangkrut ditambah lagi dengan surat peringatan sekaligus ancaman yang menurutnya tidak sopan, maka saat Kisra membaca surat itu ia pun sangat marah. Ia merobek-robek surat tersebut dan mengancam akan membunuh utusan Rasulullah. Mendengar itu, utusannya pun lari dengan membawa kuda. Kemudian ia melaporkannya kepada Rasul. Mendengar itu, Rasulullah pun menjawab, sesungguhnya Allah akan merobek-robek kekuasaannya, sebagaimana ia merobek-robek surat ini. Selanjutnya, Rasulullah mengutus Dihya bin Khalfah al-Kalbi untuk membawa surat kepada pemimpin Romawi. Berbeda halnya dengan Persia. Ketika utusan Rasul menyampaikan surat kepada pemimpin Romawi yakni Heraklius, surat itu pun tidak langsung dirobek, melainkan Heraklius bertanya baik-baik kepada utusan Rasul, "Dari manakah surat ini?" Lalu utusan itu pun menjawab bahwa surat ini dari Muhammad. Kemudian ia bertanya lagi, "Siapakah Muhammad?" Maka dijawablah bahwa Muhammad adalah orang yang mengaku nabi di daerah Timur Tengah. Mendengar jawaban itu, Heraklius sangat terkejut. Ia langsung memerintahkan salah satu tentaranya untuk mencari tahu tentang Nabi Muhammad. Hal ini dilakukannya karena Heraklius merupakan seorang ahli kitab yang banyak membaca tentang kitab terutama Injil dan kitab mengenai Nabi akhir zaman.
ia meminta untuk dicarikan orang Arab yang bisa untuk ditanyai mengenai Nabi Muhammad. Maka dengan izin Allah, orang Arab yang didapat oleh Heraklius untuk ditanya adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan merupakan orang yang tepat karena ia adalah bangsawan Quraisy sekaligus tetangga dan keluarga dari Rasulullah. Maka datanglah Abu Sufyan kepada Heraklius. Mereka melakukan perbincangan yang sangat panjang. Heraklius pun bertanya kepada Abu Sufyan, bagaimana Muhammad? Bagaimana nasabnya? Bagaimana bentuk fisiknya? Bagaimana tentang pengikutnya? Bagaimana dengan akhlaknya? Hingga bagaimana kalau ia sedang bertengkar dengan engkau? Abu Sufyan pun menjawab pertanyaan itu dengan sangat jujur. Mendengar semua jawaban Abu Sufyan, Heraklius terdiam sejenak dan kemudian berkata, orang ini adalah Nabi, dan kalaulah memang benar apa yang engkau sampaikan semua tadi, maka sebentar lagi kekuasaan orang ini akan sampai di depan kakiku. Dan apabila orang ini ada di depanku, maka aku akan ambil kakinya lalu aku akan menciumnya. Kemudian Heraklius memerintahkan orang-orang Arab untuk keluar dan gantian memasukkan orang-orangnya. Setelah punggawa dan para jenderal sudah berkumpul, Heraklius pun bertanya kepada semua, bagaimana jika kita masuk Islam saja? Mendengar itu, mereka sangat terkejut dan kesal kepada Heraklius. Mereka tidak terima. Adapun alasan dari para pendeta tidak ingin masuk Islam adalah karena Romawi baru saja mengalahkan Persia. Romawi adalah negara yang hebat. Tidak mungkin Romawi tunduk kepada negara kecil seperti Madinah. Dengan banyaknya penolakan, maka Heraklius pun membalas surat Nabi dan menyuruh orang Arab untuk pulang dan membawa suratnya seraya mengatakan, kami tidak ingin masuk Islam. Diriwayatkan, Heraklius sangat memuliakan surat dari Nabi. Hal ini terlihat dari balasan surat Heraklius yang di awal suratnya ia menulis, ini surat dari Heraklius untuk Muhammad, Rasul utusan Allah. Dari sini dapat dilihat bahwa Heraklius meyakini bahwa Muhammad adalah seorang Rasul. Namun sayangnya, ia tidak mau masuk Islam karena ia masih tergiur dengan tahta kerajaan. Akhirnya, kemenangan yang diperoleh oleh bangsa Romawi atas Persia pun tidak bertahan lama, hanya sekitar 25 tahun saja. Setelah itu, mereka kembali digempurkan oleh kaum muslimin pada perang Yarmuk. Disitulah keputusan berakhir, sehingga Raja Heraklius pun pergi meninggalkan Damaskus. Di sisi lain terjadi pula perang Qadisiyah yang menyebabkan bangsa Persia bertukuk lutut di bawah panji Islam hingga ada yang lari meninggalkan kerajaannya. Saat itulah bendera Islam mulai berkibar menyeluruh ke setiap pelosok, hingga akhirnya kurang dari 20 tahun seluruh wilayah Persia masuk ke dalam wilayah Islam oleh seorang pemuda yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas dan Khalid bin Walid pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Begitu pula halnya dengan Romawi. Kurang dari waktu 100 tahun, seluruh wilayah Romawi dapat dikuasai Islam dengan dirobohkannya benteng Konstantinopel oleh seorang anak muda yang berumur 21 tahun. Ia adalah Muhammad Al-Fatih. Dengan demikian, kedua bangsa superpower dunia itu pun runtuh kebesaran dan kerajaannya dengan bangkitnya agama Allah, yaitu agama Islam.